presentasi dari Ibu Linda. Oke, selamat pagi. Apa kabar? Sudah ngopi semua ya? Tadi saya lihat sudah ada yang ngopi, ada yang sarapan. Berarti sudah ready ya untuk mendengarkan presentasi hari ini. Baik, saya juga mau menyapa untuk Pak Budiman, selamat pagi. Bu Rena, selamat pagi. Dan juga rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di acara pada pagi hari ini. Tim kami akan mempresentasikan tentang peningkatan untuk kasa dan juga market share. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, siapa yang di sini merasa kalau tahun 2024 pencapaian kita lebih baik daripada tahun 2023? Oke, saya mau tanya nih, siapa yang yakin di tahun 2025 ini kita semua akan bisa mencapai target yang kita impikan, apa yang kita tanamkan, yaitu SA di 10 triliun dan juga K di 10 triliun? Saya. Oke, yakin ya? Pasti tangan buat kita semua. Oke, saya lihat dari Center Performance. Di tahun 2023 kita mencapai pencapaian SA di 8,2 triliun, kemudian K di 6,6 triliun. Comparing dengan 2024 ada di 8,6 triliun dan K-nya di 7,3 triliun. Kalau kita lihat ini kenaikan yang cukup signifikan, dan data yang di bawah ini menunjukkan cabang-cabang, 8 cabang dari FF30 kita, termasuk cabang Surabaya sebagai benchmark. Itu ada 4 cabang yang mengalami peningkatan dan ada 4 cabang yang mengalami penurunan. Nah, kita lihat cabang-cabang yang mengalami kenaikan adalah cabang Surabaya, cabang Malang, Gresik dan juga Kediri. Kemudian cabang yang perlu perhatian lebih lanjut adalah Sidoarjo, Jember, Banyuwangi dan Tulungagung. Strategi yang ingin kita terapkan, jadi tim kami sudah memetakan ada beberapa strategi yang akan kita lakukan, yaitu 1, spesifik dan terfokus. Maksudnya apa? Kita mau supaya kita ini menyasar pengusaha-pengusaha dan industri-industri yang sesuai dan relevan dengan pemetaan industri yang tadi. Kemudian kita ingin melakukan win back nasabah. Win back nasabah maksudnya adalah kita melihat nasabah-nasabah yang mungkin selama ini sudah tidak aktif di CIMB Niaga, yang mungkin sudah dormant dan juga pindah ke bank lain, kita akan win back kembali dengan strategi yang kita lakukan. Kemudian kita akan melakukan pendekatan komunitas. Pendekatan komunitas ini perlu untuk supaya kita bisa mendapatkan ketua-ketua komunitas dan kelompok-kelompok pengusaha-pengusaha, asosiasi, supaya kita bisa masuk ke mereka untuk kita bisa menarik mereka menjadikan nasabah baru maupun bisa profesional di CIMB Niaga. Yang keempat, kita akan melakukan ekosistem hulu hilir. Jadi kita mau mulai dari produsen sampai dengan konsumen, itu kita bisa grab semua menjadi satu kesatuan dalam rantai transaksional dan juga nasabah CIMB Niaga. Terakhir, kita pasti akan memantau akan produktivitas dari marketing kita supaya mereka bisa bekerja dengan lebih efektif dan lebih terfokus lagi. Next adalah action plan. Action plan kita adalah 1, kita mau melakukan mini event rutin yang akan kita lakukan 2 bulan sekali supaya bisa menarik nasabah-nasabah dalam event untuk bisa mengenal lebih jauh lagi tentang produk di CIMB Niaga. Yang kedua, kita akan melakukan canvassing top 20 nasabah di kota masing-masing supaya apa? Ya, kembali lagi terfokus yang tadi kita petakan 20 pengusaha-pengusaha atau nasabah yang potensial di area kita, di lingkungan kita di
sekitar cabang untuk bisa menjadi, apakah mereka semua sudah menjadi nasabah di kita? Kalau belum, ya itu yang akan kita garap untuk mereka bisa menjadi nasabah kita. Kami yakin dengan action plan yang sudah dibuat tadi dan juga support needed yang akan diberikan oleh tim manajemen dan akan terrealisasikan, target 20 triliun pasti bisa dicapai tahun ini. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara kick off kita tahun 2025. Apa kabar semuanya? Saya yakin semua baik-baik, sehat, dan bahagia ya. Amin. Oke, saya juga mau menyapa selamat pagi Pak Budi, pagi Bu Rena, dan rekan-rekan yang lain yang dari divisi-divisi lain. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam acara kick off tahun 2025. Dan sebentar lagi kami akan menampilkan presentasi tentang strategi, action plan, dan juga mungkin apa hal-hal diperlukan supaya tahun 2025 ini bisa lebih cemerlang daripada tahun 2024. Oke, sebelum mulai saya mau pantun dulu nih, biar semangat ya. Nanti mohon cakepnya ya Bapak Ibu sekalian, tapi jangan terlalu banyak cakepnya karena masih cakepan saya kok ya. Oke, ubur-ubur ikan lele. Cakep. Sudah 2025, ayo kerjole. Ya, untuk kita lebih semangat lagi ya, saya minta tepuk tangannya untuk kita semua yang ada di sini supaya acara hari ini berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat yang di sisi sebelah kiri sama sebelah kanan kok masih lemes ya tepuk tangannya ya. Ayo diulangin lagi, habis lembur ya Pak ya. Ya ayo, oke, yuk biar kita lebih semangat, kita ulangin sekali lagi. Tepuk tangannya yang keras buat kita semua. Oke, terima kasih. Tanpa berlama-lama, yuk saya akan mulai langsung pada materi slide yang selanjutnya. Oke, saya sekarang mau menyimpulkan, saya yakin dan percaya tahun 2025 ini target 20 triliun yang tadi sudah kita bicarakan pasti bisa tercapai. Siapa yang yakin kalau target ini pasti bisa tercapai? Oke, kenapa? Karena saya yakin dengan strategi dan juga action plan yang tadi sudah kita bahas, sekaligus ada dukungan dari Bapak Ibu manajemen dan juga seluruh tim yang ada di sini, target ini masih betul-betul realistis untuk tercapai. Jadi mari kita kawal supaya sampai dengan akhir tahun target ini bisa menjadi angka yang luar biasa buat kita semua. Oke, sekian dari saya. Selamat siang dan terima kasih. Halo Pak Jimmy. Ya. Halo Coach Jimmy. Ya. Apa kabar? Baik. Ya. Gimana? Bu Lining gimana kabarnya? Kabar saya juga baik, thanks God. Pak, gimana Pak? Akhir-akhir ini saya lihat kelihatannya ekspedisi lagi rame-ramenya ya ini ya Pak ya? Ini kita mau lebaran sih Bu, jadi kan kita ngejarin untuk kirim-kirim ya. Jadi biar nanti waktu lebaran tuh bisa kan H-7 kan sudah nggak boleh jalan kita. Jadi kita memang kejarin, kita juga kontak semua klien-klien kita. Pengiriman mentok sih saya kira tanggal 20 ya. Iya. 20 tuh saya udah mulai sangat batasin. Jadi yang kendaraan-kendaraan besar udah beberapa udah merapat. Iya. Soalnya saya lihat kok beberapa klien saya kan juga bidangnya juga kurang lebih sama nih Gitu sama ya? Coach Jimmy. Kok kelihatannya
sibuk banget Sibuk. gitu loh Pak. Makanya Sibuk. saya ini senang banget loh hari ini bisa ketemu sama Ko Jimmy ini. Betul. Dapat waktu yang berharga nih Ko. Iya, Soalnya iya, memang iya. lagi hektik kali ya Betul. akhir-akhir ini ya. Lagi pusing akhir-akhir ini Bu. Lagi pusing. Pusing mikirin THR juga. Oh gitu ya Pak. Iya. Nah itu kebetulan sekalian ini Ko, saya mau follow up yang waktu lalu Ya. sempet saya tawarkan produk jasa giro Ko. Oh iya, yang Koko jasa kan giro, belum, ya. Koko kan belum pakai nih. Sementara ini kan masih perorangan, Betul. masih yang rekening-rekening biasa. Betul. Nah, yang jasa gironya kita ini tuh powerful loh, Ko. Powerfulnya gini. Jadi Koko kalau berarti di jasa giro di bank sebelah nih, bank birunya Koko nih, itu kan nggak ada special rate-nya nih, Ko. Nggak Kan ada, biasa. ya nggak ada kan, paling kan ya mentok-mentok paling 0,25% Iya. lah Ko setahun Iya. ya kan. Kalau dihitung-hitung kan ya nggak seberapa sih Ko, Iya. belum potong pajak kan Betul. Ko. Nah, ini saya punya ini powerful banget karena mulai dari 10 miliar aja Ko. Dan tidak di lock ya Ko ya, nggak di lock. Jadi Koko boleh pakai mau buat transaksional keluar masuk itu nggak masalah Ko. Nah, dengan penempatan dana 10 miliar itu Koko bisa dapat bunga tuh sampai 5,5% loh Ko. Setahunnya. Setahunnya 5,5%. Tapi startnya masih 10 miliar atau? Startnya masih 10 miliar. Oh, startnya harus 10 miliar. Gitu. Nah, jadi 5,5 ini powerfulnya lagi biasanya nih Ko, kalau yang produk bank lain itu kan dia hitungnya kan secara average Ko. Average itu berarti maksudnya rata-ratanya berapa Betul. dalam sebulan. Nah, itu Betul. yang dikasih bunganya berapa. Betul. Nah, kalau kita itu daily flat Ko. Jadi kalau daily flat misalnya nih, Koko punya dana, oke, saya pas masuknya cuman pas hari Jumat, Sabtu, Minggu nih kok. Nah, 3 hari itu kita langsung hitung daily-nya berapa kok. Nah, memang start awal memang 10, tapi in daily basisnya, Ya. misalnya di bawah itu nggak masalah kok. Oh. Jadi misalnya Koko, udah deh saya ada 3 miliar, gitu. Nah, masukkan 3 miliar, parkir nih Kok. Misalnya Koko Sabtu Minggu libur nih, nggak ada operasional. Yeah. Nah, oke, parkir di bank kita. Nah, kemudian dapat bunganya daily. Nah, hari Senin misalnya Koko, ini pakai nih, keluarin nggak apa-apa Kok. Boleh gitu. Dan keunggulannya misalnya nih Ko, supplier saya, buyer saya masih di bank sebelah nih. Ya, harapannya saya sih kita ke depannya nanti bisa jadi semuanya bisa dari hulu hilir tuh bisa ikut semua. Kita juga ada mau program MGM nih Ko. Jadi misalnya ini kan start dari Koko dulu nih. Nah, nanti kalau Koko sudah kenal dengan produknya kita, Koko tertarik, senang, Koko bisa mereferensikan, Koko dapat program MGM Ko. Lumayan. MGM itu sekali aja tapi ya. Sekali aja. Tadi Koko kalau mereferensikan satu nasabah PT yang lain PT dapat 500.000 Ko. Oke. Kalau di kelipatan ya berlaku kelipatan Ko, sampai dengan maksimalnya 10 juta Ko. Gitu nggak sih bunga 5,25 itu berarti kan 5,25 dibagi 360 gitu ya? Betul, dibagi 365 Itu Ko. nggak nyalain OJK ya kayak gitu ya? Enggak sih Ko, karena kan gini, ini kan kita kasihnya memang dijaminnya kan dijamin oleh bank Ko, Iya. bukan dijamin oleh LPS. Memang Betul. kalau secara LPS, tapi kan suku bunga sekarang kan masih 5,25 kan masih ini Ko, masih masuk dalam range-nya. Berarti selama ini kita dikasih bank kecil banget ya? Betul. Daripada Ko. suku bunga yang semestinya ya? Betul Ko. Nah, makanya ini saya bilang tadi dari awal produk ini powerful banget sih Ko, karena ini memang kita klaim the best in the market sih Ko Iya, untuk iya. sementara ini. Tapi dengan start tadi harus 10M. Betul, 10M. Kalau dari itu nggak bisa masuk juga. Gini, kalau tidak 10M, saya ada solusi yang lain Ko. Oke. Saya ada program namanya Giro Usaha Ko. Kalau itu sih dari 100 juta aja bisa Ko. Bunganya sampai berapa? Sampai dengan 3,5% Ko. Cuma memang itu tiring Ko, tiring. Jadi misalnya Oke. gini, 0 sampai 50 juta pertama memang nggak ada bunganya Ko. Oke. Nah, nanti 50 sampai 100 itu 0,25% Ko. 100 sampai 500 1,5% Ko. Oke, Nah, oke. nanti Oh, setelah bertahap ya? bertahap. Setelah 500 ke atas baru dapat 3,5-nya Ko. Nah, after itu misalkan kita habis dari rekening yang tadi itu yang usaha, Ya. kita pindah ke yang powerful tadi boleh? Boleh kok, boleh, tapi nggak bisa langsung kok. Jadi nanti harus kita istilahnya kita switch dulu. Berapa lama gitu ya?
1 minggu lah kok Satu kira-kira minggu ya? kok. Iya, karena Tapi kan transaksi bisa tetap jalan. bisa tetap jalan. Bisa tetap kok. jalan. Tampilan di webnya sama. Sama. Seperti internet banking pada umumnya. Oh sama, di internet banking kita kan kalau di bank sebelah itu kan namanya yang for business kok. Iya. Nah kita juga ada yang namanya memang khusus bisnis, jadi namanya Octobis kok. Oh, Oke, berarti yang tadi pakai usaha juga bisnis, yang powerful itu juga sama bisnisnya. Betul. Cuman kalau misalnya nih Koko mau yang lebih maksimal, ya buka 2 kan nggak apa-apa kok. Boleh kok. Jadi satu yang untuk transaksional, yang kecil-kecil, untuk petty cash mungkin kok. Nah itu yang giro usaha, yang memang niatnya agak stay lama. Parkir kok. tadi. Parkir tadi yang satunya kok. Karena kalau misalnya yang buat giro usaha kan ringan nih kok, Iya, cuma iya, 1 juta aja gitu. Menarik sih, cuman dari biaya administrasi seperti apa ya? Nah, biaya administrasinya itu kalau untuk jasa giro memang nggak bisa ini kok, nggak bisa dihilangin kok. Oh, iya. Ada jasa giro biayanya itu per bulan Rp30.000 kok. Kalau yang Tapi usaha? sama kok Rp30.000. Cuman gini kok, kalau di compare dengan ya satu memang jasa giro itu semua pasti kena bunga kok. Yes. Itu kena admin Kena di bank administrasi. manapun Ya. kok. Nah, cuman kalau kita compare dari bunga yang Koko hasilkan, misalnya taruh kata anggaplah 1 miliar lah kok, 1 miliar aja 5% kan berarti kan bisa di satu tahunnya kan 50 juta ya kok ya, kurang lebih segitulah kok. Nah itu aja kan kalau di compare dengan Rp30.000 per bulan kan ya sangat jauh sih kok dibandingkan dengan yang Masuk akal. sekarang ini gitu. Oke, coba nanti saya tak bicarakan sama Oke. teman-teman di kantor. Siapa tahu nanti ada yang bisa kita kerjain lagi Ya. nextnya. Nanti kita undang lagi. Siap kok. terima Thank kasih you loh banyak. ya waktunya kok. Mari. Yuk mari, saya tunggu kabar baiknya kok. Siap Bu Linda. Yuk. Selamat pagi. Pagi. Oke, luar biasa. Saya mau menyapa dulu. Selamat pagi Pak Budi, selamat pagi Bu Rena, selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian dan juga dari divisi-divisi lain. Selamat pagi ya. Oke, saya mau ini dulu nih, mau latihan dulu nih. Untuk kalau saya bilang selamat pagi, saya minta Bapak Ibu jawab jawabnya pagi, pagi, pagi. Oke? Siap ya? Bisa ya? Oke. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tepuk tangan nih buat kita semua. Oke, langsung aja. Saya mau tanya nih. Bapak Ibu pasti punya angka favorit. Kira-kira angka favoritnya berapa nih? Saya mau tanya Ibu yang di sebelah sini. Angka favoritnya berapa Bu? 10. Oke, mantap. Kalau Bapak baju biru di ujung sana, angka favoritnya berapa Pak? Oke. Oh, 1 miliar, luar biasa. Bapak ini kelihatannya ini ya, banker sejati ini Pak. Sukanya duit besar ya Pak ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal angka, hari ini angka favorit kita adalah di 10 triliun. Pasti Bapak Ibu akan, wow, luar biasa, 10 triliun. Tapi jangan khawatir, 10 triliun ini kita lihat adalah dengan achievement tahun lalu. Tahun lalu kita bisa dapat di 7 triliun. Berarti adalah selisihnya berapa? 3 triliun. Oke, 3 triliun sangat achievable karena apa? Karena ini dibagi sepanjang 12 bulan dan juga akan di breakdown ke 40 cabang yang ada. Berarti intinya adalah setiap bulan kita cuma perlu generate target 6,25 miliar. Jadi itu sangat achievable. Oke, ini kan saya lihat saya sudah bicara sekitar 10 sampai 15 menit ya. Ada yang di sana sudah mulai menguap ya, ada yang sudah mulai ngelamun. Cicilan saya sudah terbayar belum ya, gitu kali ya. Oke, sebelumnya biar lebih semangat nih, saya minta kita semua bangkit berdiri. Yuk, ayo, come on, bangkit berdiri. Bangkit berdiri, oke. Ya, saya minta semua angka ditaruh ya, handphone ditaruh. Yuk, tangan di atas yuk. Tangan di
atas ya. Oke. Nah, kalau saya bilang kepala, Bapak Ibu pegang kepala. Saya bilang lutut, Bapak Ibu juga pegang lutut ya. Saya bilang telinga, Bapak Ibu pegang telinga. Oke, nanti kita lihat, saya mau tes konsentrasi nih. Siapa yang nggak konsentrasi? Oke, yuk 1, 2, 3, kepala. Ya, telinga. Iya, oke. Kaki. Nah, ada yang sudah mulai salah-salah nih ya. Yuk, ayo konsentrasi lagi. Saya ulangi lagi ya, dari awal ya. Kepala. Oke. Telinga. Nah, ada lagi yang salah nih. Oke, yuk, tadi konsentrasi ya. Oke, kalau gitu sudah, kita tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, walaupun masih ada salah-salah ya, tapi kita tepuk tangan supaya apa? Kita sudah mencoba, kita sudah semangat, itu semua harus di-appreciate ya. Oke, saya lanjut lagi. Jadi intinya adalah, nah terakhir di penutupan saya akan memberikan sedikit rangkuman ya. Rangkuman ini adalah pasti semuanya itu akan achievable, didukung dengan divisi-divisi yang lain yang akan siap untuk mensupport kita semua di cabang. Saya yakin dan percaya angka 10 triliun ini angka yang sangat masuk akal dan achievable. Oke, saya mau menutup dengan pantun nih, supaya kita semua bisa lebih semangat lagi dan fokus. Yuk, ketika saya bilang pantunnya, tolong Bapak Ibu sekalian membalas saya dengan cakep ya. Bisa ya? Oke. Jangan keras-keras cakepnya karena masih cakapan saya ya Bapak Ibu ya. Oke, yuk. Ubur-ubur ikan lele. Mantap. Tahun 2025 target pasti tercapai deh. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, saya mau tutup juga dengan quote of the day hari ini. Hari ini saya senang sekali semua bisa terdistribusikan dengan baik targetnya. 10 triliun ini angka yang sangat achievable dan saya yakin dan percaya pasti Bapak Ibu dan kita semua bisa mencapai. Last but not least, saya ambil kutipan dari Lao Tzu ya. A journey of 1,000 miles begin with one single step. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih buat hari ini. Sukses selalu. Ini informal aja ya. Saya cuma mau ngobrol diskusi sama kamu di ini. Kita di sini ada beberapa marketing, Ji. Nah, kalau saya sih apresiasi banget karena targetku yang di revenue itu luar biasa gitu. Jadi kan memang targetnya kalau secara persentase kan 25%, tapi kan bisa di cap ya Jim sampai dengan 90% ya. Jadi kalau saya lihat kamu bisa achieve 90% itu luar biasa sih, karena nggak banyak marketing yang bisa seperti itu. Cuman gini Jim, kan kita perlu menyesuaikan diri ya Jim ya. Kan saya lihat kan kamu dari Bekasi, ya dulu juga. Jadi kan memang culture itu harus kita ikutin Jim. Kalau di sini itu masih banyak unsur-unsur KPI lain yang harus kamu kejar juga. Jadi contohnya gini, misalnya kamu oke nih revenue bisa sampai mentok nih, tapi mentoknya kan 90% aja nih Jim. Apa nggak sayang? Sedangkan kan kalau misalnya bisa achieve 100% ke atas, apalagi 120%, itu kan bonusmu bisa 2 kali lipat Jim. Gitu. Nah kalau kamu cuma 90% aja dan kamu nggak ngejar yang lain, sayang banget Jim. Sedangkan contoh nih, misalnya saya ambil contoh si A tuh, dia memang secara revenue nggak oke, paling mentok cuma di yang target standarnya aja 25%. Tapi kalau misalnya dia ngejar yang lain, akhirnya dia di 100% Jim. Kan sayang banget, kamu mentoknya di 90%, dia yang istilahnya di revenue nggak terlalu oke, tapi dia bisa dapet poin-poin yang lain. Jadi kan sayang. Gitu sih Jim. Soalnya susah sih dulu, jadi buat saya kalau misalkan revenue itu kan kita dari Bang
yang sebelumnya saya itu kan saya tinggal aja calling lagi biar mereka ambil lagi di tempat kita. Cuma kalau misalkan saya mesti kejar produk-produk yang lain, saya kira sebenarnya 90 udah cukup sih. Nah kalau 90 cukup kan sekarang kamu bayangin ya, kalau 90% berarti kan dapatnya bonus itu dikurangin dengan hal-hal yang tidak achieve itu dikurangin 10% loh bonusmu dan juga nggak maksimal. Nah kalau bisa achieve yang lain, contoh lah ambil kata kamu sampai 90% nih, target lain tambahinlah 10% aja. Kalau 100% kan beda Ji. Nah 10% kan bisa macam-macam. Contoh misalnya nasabahmu yang sudah terbiasa ya tawarin, Pak mau tambah ini nggak, kartu kredit nggak? Kita punya ini dong, keunggulannya banyak nih. Nah, kartu kredit kan 25% loh, satu kartu kredit. Dapat 2 aja sudah 10%. Berarti kan 90 tambah 10 sudah 100 sih. Tapi masa level saya jualnya kartu kredit Bu? Ya itu kan bilang aja ke nasabah, ini benefit tambahan ini Pak Bu. Kalau selama ini kan kita dapat keuntungan, dapat profit dari ibu main obligasi atau reksadana. Nah ini kita punya benefit tambahan. Jadi kamu sekalian memperkenalkan produk-produk kita yang lain. Jadi supaya kita ini bisa menjadikan bank kita ini one stop solution. Jadi istilahnya palu gada gitu lah Cim. Jadi kan semua ada. Nah, Bapak butuh yang mana? Nah, memang selama ini kamu kuatnya di revenue. I appreciate that karena itu luar biasa. Gak semua orang bisa seperti dirimu. Tapi alangkah lebih baik lagi kalau kamu bisa menguasai semua yang lain. Lebih luar biasa lagi kamu bisa menjadi as a complete bank. Gak bisa di-combine sama teman-teman yang lain gitu Bu. Kita bisa konsorsium gitu loh, taruh di tengah gitu. Oh, nah kalau target itu kan sifatnya individual sih. Jadi kan ya memang dinilainya tuh setiap masing-masing individu. Kalau gabungan, oke, kamu kejar yang ini ya. Iya, kan enak Bu. Saya nggak pusing, saya udah cukup revenue aja udah pusing Bu gitu. Nah, kalau kalau digabung seperti itu, nah itu kan satu, secara aturan perusahaan juga tidak mengizinkan. Kedua, rawan konflik Jim, karena kan kalau misalnya seperti itu kan semua orang kan ngeklaim dong, sebetulnya itu kan punyaku. Nah, kenapa akhirnya jadi situasi jadi nggak oke. Sedangkan secara SOP juga nggak boleh Jim seperti itu. Itu rawan fraud soalnya, rawan disalahgunakan. Jadi memang kenapa perusahaan kita membuat ya udah masing-masing individu yang dinilai, namanya kan KPI individual, key personal individual. Jadi kan memang performance kita aja yang dilihat. Nah kalau saya lihat tuh sayang banget kamu cuma kurang 10%, apalagi kalau bisa sampai 30% lagi, berarti 120% tambah lebih luar biasa lagi sih. Banyak kok produk kita yang bisa mendukung jualan revenue-mu. Coba deh dipelajari lagi, nanti kita belajar bareng-bareng deh. Misalnya produk yang lain ya, yang belum bisa, nanti dipelajari lagi supaya supaya lebih pede kalau jualan. Mungkin karena memang itu Bu, kayak nggak biasa gitu kan. Belum biasa, iya. Pasti kalau misalkan di jalan-jalan di mall itu kan biasanya, kartu kreditnya kok lupa mas. Ya pekerjaan begini, kita nggak enak kan Bu. Iya, kalau misalnya nama kredit mungkin loan. Nah, loan kan juga ada, loan itu 20% loh Ji. Jadi misalnya kalau nasabahmu kan high profile nih, ya kan, sampai main reksadana dan investasi, berarti kan duit mereka lebih gaji. Nah, mungkin mereka punya usaha, kebanyakan punya usaha. Nah, mungkin kalau tawarin, Pak, Bu, mungkin kalau mau nambah modal usaha, ini kita ada. Nah, kalau kamu refer aja nih, karena kita ini orang funding. Nah, kalau lending kan mungkin kita tidak terlalu menguasai. Refer ke si B itu. Nah, nanti kalau memang berhasil dan memang closing, kamu dapat tambahan 20%. Oh, bukan si B. Kalau mirroring. Oh, gitu ya. Nah, jadi si B dapat targetnya dia as lending, kamu dapat target referral. Oh, iya, kayak begitu sih. Jadi saya juga nggak pusing-pusing ya. Iya, dan satu sisi kamu bisa lebih maksimal lagi, dapat bonusnya. Nah, referral dapat bonus loh sih. Oh, siap. Wah, ini jadi menarik Bu, saya ada pandangan lain kalau misalkan mau ngerjain loannya ya. Iya, atau yang lain sih. Nah, yang penting ya produk knowledge-nya harus dikuasai dulu. At least poin-poin pentingnya aja deh. Kan kita nggak terlalu menguasai, yang penting kamu tahu
tenornya berapa, misalnya apa, PRN, entah RK atau cicilan atau yang campuran investasi, udah gitu aja. Selebihnya kalau pertanyaan lebih lanjut, tinggal lempar aja ke orang lending atau perlu join visit kalau perlu. Oh boleh ya? Boleh dong. Ya, karena selama ini kan saya kebanyakan kan sendirian, saya masuk ke ownernya saya sendirian, saya tawarin, mereka masuk, saya pikir wah udah cukup nih, udah angkanya juga gede banget, di luar target. Makanya saya kaget waktu masuk sini, kok ibu bilang kamu harus 90 bagaimana, persen saya udah tinggi banget dibanding teman-teman yang lain. Karena ada cap-nya, Cing. Makanya bank ini membuatnya balance, nggak bisa dibuat satu poin mentok di 100%, nggak bisa. Karena kita ingin kamu juga mengerjakan yang lain-lain juga. Karena kita ingin sebagai bank kita ini maunya menjadi one stop solution. Jadi kan kita jadi complete banker nih, semua kita bisa palu gada lah istilahnya, Cing, gitu. Oke, Ya, oke ya, bisa lah pasti ya. Aku luar biasa di revenue, pasti yang di lain juga bisa ya. Oke, terima kasih Bu. Ya. Pagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya dengan Linda di sini. Hari ini kita akan mengikuti event tahunan seperti biasa di bank kita, yaitu event Kasa Growth 2025. Tepuk tangannya untuk semua. Oke, tadi saya lihat sudah pada sarapan, sudah pada ngopi, jadi pasti semua sudah semangat ya untuk mengikuti acara hari ini. Nah, saya tanpa berlama-lama lagi, saya juga akan langsung mempresentasikan apa sih Kasa di tahun 2025 ini seperti apa yang harus kita capai, strateginya bagaimana, dan nanti apa saja yang bisa mendukung kita semua. Nah, di slide presentasi saya ini kita lihat ya, histori tahun 2024 itu kalau kita lihat kasa kita sudah ada pertumbuhan sebesar 3 triliun rupiah. Nah, ini adalah target yang luar biasa dicapai oleh kita semua, karena target aspirasi kita adalah 2,5 triliun, sedangkan kita sudah bisa mencapai dan melampaui target aspirasi kita di 3 triliun. Tepuk tangan dulu untuk semua kita. Oke, sekarang saya akan menjelaskan target kita tahun 2025. Yang terbaru adalah target 5 triliun rupiah ya. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat, wow luar biasa, waktu lalu kita 3 triliun aja mencapainya itu ngos-ngosan gitu kali ya. Kok ini sekarang jadi 5 triliun, gimana cara mencapainya? Jangan khawatir Bapak Ibu, kita punya tim-tim baik dari merchant, baik dari UMKM, baik dari tim lending, tim mortgage dan lain-lain yang bisa membantu kita untuk kita mencapai target.